Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa. Dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun settingan terbaru ya. Sekarang saya akan mencoba membahas ya, apa itu yang dimaksud sio ular kayu ya. Karena mungkin kita semua sudah tahu ya, memasuki tahun 2025 ini ya, itu yang tampil adalah sio ular kayu ya. Oke, bagaimanakah pembahasannya ya? Apakah kita di tahun 2025 ini yang memasuki sio ular kayu akan mendapatkan kesuksesan, atau kita semakin terpuruk, dalam arti semakin banyak jeratan-jeratan masalah yang menghantam di kehidupan kita. Kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimanakah nanti ya, sekali lagi silakan ditonton, disimak ya sobat ya, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke, sekarang seperti biasa saya akan tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Oke sobat ya, saya sudah menarik ya 3 kartu sebagai clue ya, dan tetap seperti biasa, satu kartu di atas ini ya sebagai kartu konfirm ataupun kartu kesimpulan ataupun kartu jawabannya. Oke ya, silakan disimak ya, saya akan memberikan sedikit bocoran ya tentang apa yang terjadi di tahun 2025 ini di saat kita memasuki sio ular kayu ya. Seperti biasa, apakah nantinya kita akan mendapatkan kesuksesan atau malah makin terjerat sebuah masalah-masalah, kira-kira seperti itu. Oke, kita lihat untuk clue yang pertama. Di sini muncul petunjuk The Tower ya.
Ini kartu utama, clue-nya muncul petunjuk The Tower ya. Terus yang kedua muncul petunjuk Knight of Cup. Ya, Knight of Cup, di sini ada prajurit naik kuda sedang membawa cup ya. Terus kartu terakhir ya. Di sini muncul petunjuk Two of Cup. Ada 2 cup. Seseorang sedang membawa 2 cup di sini ya. Oke sobat ya. Saya cek energinya satu persatu ya. Di clue yang pertama ya. Ini sekali lagi muncul petunjuk The Tower. Setelah saya deteksi ya, secara energi rasa, juga secara penerawangannya, di mana untuk tahun ini ya, sekali lagi, di mana untuk tahun ini yang sudah memasuki tahun 2025 dan sionya kalau dilihat secara sio itu yang muncul adalah sio ular kayu ya. Ini kalau saya rasakan sih energi dari semua sahabat di channel Ruang Batin. Apakah ada kesuksesan atau kita makin terjerat dengan berbagai masalah ataupun mungkin adanya sebuah keterpurukan. Nah, ini sekali lagi saya mendapatkan petunjuk barusannya, di mana di sini kelihatannya akan ada sebuah perubahan besar ya. Ingat ya, di mana di tahun 2025 ataupun memasuki si ular kayu di sini kelihatannya banyak yang akan mengalami sebuah perubahan besar. Artinya apa? Artinya di sini ya kita semua harus waspada. Karena apa? Karena bisa saja ya orang-orang di luaran kita ataupun orang-orang yang iri sama kita, yang toksik sama kita, ini bisa saja akan menghancurkan sebuah kehidupan kita. Dalam arti mungkin apa yang sudah kita bangun, apa yang sudah kita persiapkan ya, apa yang sudah kita tuju, kita harapkan ini bisa saja ya akan adanya sebuah kegagalan, akan adanya sebuah konflik-konflik. Artinya apa? Artinya di sini bukan kalian mendapatkan kesuksesan ya, tetapi melainkan kalian akan mendapatkan sebuah keterpurukan, sebuah jeratan-jeratan masalah. Karena apa? Karena mungkin dari kita akan apa ya? Maksud saya karena mungkin dari kita kurang adanya sebuah kewaspadaan, kurang adanya sebuah rasa berhati-hati. Jadi tidak bisa segala sesuatu itu kita ibaratnya itu kita serampangan ya, kita keburu-buru ya. Tidak bisa seperti itu, tetapi yang jelas kita harus memikirkan langkah kedepannya agar kita lebih waspada lagi. Karena di sini terutama melambangkan The Tower sobat. Ingat ya, ini akan ada perubahan yang berdampak besar ya. Akan adanya perubahan yang mungkin akan ada sedikit jeratan masalah ataupun kekacauan ya, di berbagai faktor ya. Kira-kira seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Kita cek energi dari kartu Knight of Cup ya. Ya, saya sudah mendapatkan petunjuk ya. Di clue kedua di sini ketika muncul petunjuk Knight of Cup-nya, di mana di sini kalian harus segera apa ya? Segera bergerak dengan cepat ya. Gitu loh. Ketika kalian sudah tahu ya ataupun sudah merasakan ketika kalian dihantam sebuah masalah, ini disarankan ya kalian harus lebih cepat bergerak sobat. Gitu loh. Harus memunculkan ide ya, harus memunculkan gagasan dan harus adanya sebuah pergerakan. Seperti itu ya. Karena apa? Karena sekali lagi di tahun 2025 ini yang memasuki si ular ya. Ketika kita lamban ya untuk bisa segera mencapai tujuan ataupun kita lamban untuk bisa mencapai apa yang kita harapkan. Nah, ini bisa saja di sini kita semakin lama semakin kesulitan sobat. Gitu. Semakin lama semakin kesulitan. Nanti apa? Nanti di sini kelihatannya kita akan berusaha saja, berjuang saja, bekerja keras saja, tapi tanpa menemukan hasil nantinya. Karena apa? Karena di sini saya melihat jangan adanya sebuah keterlambatan gitu loh. Jangan lambat di sini. Harus segera cepat ya. Apa yang menghantam kita dalam arti masalah yang menghantam kita harus cepat untuk menyelesaikan di sini. Karena sekali lagi petunjuk Knight of Cup di sini ya
ini kan adanya sebuah kelambatan. Nah, kalau bisa kita harus cepat ya, harus cepat menjalankan apa yang sudah menjadi ide kita, apa yang sudah menjadi langkah kita, gitu loh. Jangan terkesan lambat ya, sekali lagi ya. Kalau kalian lambat ya itu tadi, meskipun kalian sudah apa ya, ibaratnya itu sudah berjuang ya, sudah berusaha keras, bekerja keras, itu nanti akan susah mendapatkan apa yang sedang kalian harapkan, apa yang sedang kalian inginkan. Nah, gitu loh. Untuk mencapai sukses, untuk mencapai tujuan ini kalian akan sulit, akan kesusahan bahkan di sini. Nah, gitu loh. Makanya ketika sekali lagi ya, ketika sudah ada yang kalian tuju, nah seharusnya apa? Di sini seharusnya memberikan sebuah petunjuk ataupun sinyal bahwa kalian harus fokus dengan tujuan kalian. Ya sudah, jangan ibaratnya itu satu, jangan terlalu lambat, ya. Dua, jangan berbelok-belok sobat. Nah, gitu loh. Karena ada nih biasanya kalau kita inginkan sesuatu ya, terkadang apa? Terkadang kita akhirnya apa? Berbelok gitu loh. Entah berbelok di sana, entah berbelok di sini, tanpa kita fokus apa yang sudah menjadi tujuan kita. Nah, itulah yang akan bisa menyebabkan banyak jeratan masalah, gitu loh. Banyak keterpurukan, banyak kegagalan. Karena apa? Ya itu tadi, karena kita sudah tahu masalahnya ya. Terus kita mencoba untuk berpikir, menemukan jalan solusi terbaik. Tetapi apa? Tetapi kita kurangnya fokus ya. Gitu loh. Kurangnya fokus dan kurangnya cepat untuk mengambil sebuah langkah. Nah, itulah yang menyebabkan bahwa di tahun 2025 ini kenapa kok banyaknya adanya sebuah penurunan, ya itu, nah gitu loh. Jadi semoga bisa dipahami ya. Jadi ketika kalian ingin sukses ya memasuki tahun 2025 ini ya, yang memasuki sio ular kayu, di sini kalian intinya jangan terlalu lambat ya. Ketika memang ada sebuah faktor yang menghantam kalian apapun itu, kalian harus fokus, lurus, jangan berbelok-belok ya. Ambil sesuai rencana dan tujuan kalian. Nah, kan seperti itu. Biar adanya sebuah kesuksesan. Ya. Semoga bisa dipahami ya. Untuk clue yang ketiga ya, di sini muncul Two of Cup. Ini kalau saya rasakan ya energi dari sahabat ijen ruang batinnya. Setelah saya terawangkannya di kartu clue yang terakhir ataupun kartu ketiga di sini ya. Ini akan bisa membawa kesuksesan buat kalian ya. Akan bisa membawa keberuntungan buat kalian asalkan tadi ya kalian harus cepat bertindak ataupun mungkin cepat mengambil sebuah keputusan ketika memang itu perlu untuk kalian dapatkan. Jadi apapun ya faktornya, ketika kalian membutuhkan untuk keberhasilan ini, untuk kesuksesan ini, ya, keberhasilan itu, kesuksesan itu, yang jelas di sini kalian harus fokus ya. Insya Allah lah di sini kalian akan bisa mencapai sesuatu hal di sini. Jadi apa yang kalian harapkan, apa yang kalian inginkan, ya, ini kelihatannya akan bisa kalian capai di tahun 2025, lebih-lebih memasuki sio ular kayu. Nah, seperti itu ya. Dan saya juga melihat ya di sini ya, ataupun saya merasakan suatu energi yang luar biasa di sini ya, gitu. Jadi bisa dikatakan ya, ketika kita adanya sebuah pergerakan yang totalitas ya, maka juga akan terjadi perubahan yang sangat besar di sini. Jadi kesuksesan kita ya, kegagalan kita, keterpurukan kita, ini tergantung kita loh sobat di tahun ini. Kalau kita ini ibaratnya apa ya, giat lah ataupun mungkin semangat yang tinggi. Nah, maka perubahan besar ini juga akan menghantam di kehidupan kalian. Di berbagai faktor apapun itu ya. Entah di asmara kalian, entah di pekerjaan, entah di keuangan atau rezeki, entah di kesehatan dan lain-lain. Itu akan membawa dampak perubahan yang sangat luar biasa di sini. Karena di sini melambangkan sebuah kartu yang positif. Bisa saja di sini akan ada sebuah pertemuan-pertemuan ya, dan itu akan membawa kesuksesan buat kalian, tentang tujuan, tentang harapan kalian di berbagai faktor apapun yang sedang kalian alami kesulitan saat ini, itu akan bisa terpecahkan sobat. Nah gitu loh. Akan bisa ada keberhasilan di situ, akan ada solusi di situ. Itu yang saya rasakan ya. Gitu loh. Ada sebuah energi perubahan besar. Akan ada sebuah pencapaian yang luar biasa di sini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kita harus lebih waspada sobat ya. Intinya harus lebih waspada.
Oke ya, sekarang kita lihat untuk kartu kesimpulan ataupun kartu konfirm ataupun kartu jawaban ya. Wow, di sini muncul petunjuk Ace of Pentacles ya. Ini tanpa diduga ini sobat. Ini muncul uh, Ace of Pentacles. Artinya apa? Artinya di sini ada sebuah bantuan semesta yang luar biasa buat kalian, adanya sebuah bantuan semesta yang sangat besar buat kalian. Ya, lebih-lebih memasuki tahun sekarang 2025 dan sionya muncul sio ular kayu. Seperti itu ya. Makanya di sini jangan disia-siakan. Ketika kalian nyimak apa yang sudah saya informasikan, insya Allah kalian akan mendapatkan sebuah bantuan dari semesta dan itu akan membawa dampak perubahan yang besar, dampak perubahan yang sangat positif buat kalian. Ini tidak main-main loh ya. Nah, gitu loh. Tetapi sebaliknya, ketika kita mungkin kurang adanya sebuah kewaspadaan ya, terus kita lambat untuk menyikapi sebuah masalah, padahal kita sudah tahu mungkin sudah tahu solusinya, mungkin sudah tahu kuncinya ataupun mungkin sudah tahu nanti langkah-langkah apa yang harus kita jalankan, tetapi kita lamban di situ. Nah, jangan berharap akan ada kesuksesan besar di tahun 2025 saat ini. Kan seperti itu. Nah, ketika kalian cepat ya merespon apa yang menjadi kesulitan kalian, ya kalian peka, oh jalan ini yang akan bisa membuat saya lepas dari keterpurukan. Nah, jalankan, maka di situ tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan yang cukup besar. Nah, gitu loh. Karena apa? Karena di tahun 2025 saat ini ya lebih-lebih kita memasuki si ular kayu. Nah, di sini kita tidak bisa sendiri, sobat. Intinya kita tidak bisa sendiri. Jadi mungkin harus ada sebuah komunikasi-komunikasi ataupun adanya sebuah sharing-sharing baik sama orang-orang di bidangnya ataupun mungkin sama orang yang kalian kenal lah, entah teman dekat, entah keluarga. Nah, gitu loh. Jadi ibaratnya kita tidak bisa untuk memutuskan masalah kita sendiri di tahun ini. Harus adanya sebuah teman sharing lah, gitu loh, untuk menyampaikan sebuah pesan kesulitan kita, maka di situ nanti akan timbul apa? Nanti akan timbul solusi karena di sini jelas. Ya, di clue ketiga di sini ini kan dua orang tidak bisa sendiri. Artinya di sini harus kita ungkapkan, sobat. Apa kesulitan kita, apa keluhan kita. Nah, maka di sini semesta akan menurunkan sebuah jawaban yang sangat menakjubkan nanti di sini. Gitu loh. Akan ada keberhasilan besar, akan ada kesuksesan yang luar biasa. Ya, kalian di faktor apapun itu, yang kesulitan di asmara akan bisa selesai, yang kesulitan di pekerjaan akan bisa lancar kembali, yang kesulitan di masalah keuangan akan bisa stabil, yang kesulitan di masalah kesehatan akan bisa sembuh di sini. Karena ini jelas ya tidak main-main di sini. Semesta memberikan sebuah bantuan, sebuah keberkahan besar yang luar biasa buat kalian di tahun 2025 saat ini, lebih-lebih memasuki sio ular kayu. Semoga bisa dipahami ya. Cuman saya diberikan sebuah pesan ya barusan ya. Ini kelihatannya memberikan sebuah pesan. Jadi pengalaman yang mungkin masa lalu ataupun mungkin di tahun-tahun sebelumnya, apa yang menjadi kegagalan kalian ya. Di sini disarankan jangan pernah diulang kembali, sobat. Pesannya barusan seperti itu. Ya, jangan pernah diulang kembali. Jadikan sebagai sebuah pembelajaran ya. Nah, seperti itu. Jangan dijadikan sebuah ketakutan ataupun rasa trauma. Nanti kalian memasuki di tahun 2025 saat ini, ya tidak akan ada perkembangan. Kalau kalian hanya takut, kalau kalian hanya trauma, ya, tidak mau melepaskan masa lalu yang mungkin sangat terpuruk. Kalau kalian tidak mau melepaskan itu semua, kalian anggap sebagai takut, sebagai trauma yang nggak akan bisa berhasil. Kan seperti itu. Ibaratnya gini loh, sobat, memasuki tahun 2025 ini, ibaratnya ini kita ambil ya sebagai sosok ular ya. Nah, ular itu kan ibaratnya apa ya? Kalau orang Jawa mengatakan kan melungsungi gitu loh. Bahasa Indonesianya melungsungi itu apa ya? Ibaratnya berganti kulit. Nah, kan seperti itu. Sama seperti kita. Nah, gitu loh. Kita tinggalkan ya masa lalu, ya masa lampau yang membuat kita terpuruk, yang membuat kita adanya sebuah ketidakberhasilan, kita tinggalkan. Kita apa? Kita menunjukkan bahwa kita di tahun 2025 ini ada sebuah energi baru. Nah, kan seperti itu. Ada sebuah perubahan-perubahan, ada sebuah transformasi di situ. Sama seperti ular. Kalau ular itu kan sudah tua ya, itu kan dia apa ya melungsungi, berganti kulit, dan dia akan adanya sebuah apa ya peremajaan lagi gitu loh.
Sekali lagi, dia akan adanya sebuah peremajaan lagi. Bisa dilihat, seperti muda lagi, bagus lagi, harus sama seperti kita. Jangan dibawa masa lalu kita, masa lampau kita yang adanya sebuah keterpurukan itu jangan dibawa. Itu pesannya, kalau kalian ingin mendapatkan Ace of Pentacles, kalau kalian betul-betul berharap adanya sebuah bantuan semesta yang itu akan berdampak luar biasa, akan berdampak kesuksesan, tanggalkan masa lalu kalian. Jangan pernah dibuat rasa ketakutan, jangan pernah dibuat rasa traumatik. Kan seperti itu. Kalau kita membahas, dilihat dari sosok hewannya dulu ya, ular kan seperti itu. Ya. Dan juga harus adanya semangat. Ular kan seperti itu. Kalau dia lapar, apapun yang terjadi dia tuh selalu semangat gitu loh. Selalu berjalan terus sampai menemukan sebuah mangsa. Nah itu kalau dilihat dari karakteristik sebuah hewan ular kan itu. Ibaratnya gini loh. Artinya ketika kita adanya sebuah masalah yang terjadi, kalau kita diam saja, tidak mau bergerak ya, tidak mau lincah, tidak mau semangat, ya selamanya kita tidak akan menemukan apa yang kita inginkan. Harus ulet sobat. Nah, seperti itu ya, pantang menyerah. Sampai betul-betul kita menemukan apa yang menjadi tujuan kita. Seperti itu ya filosofinya ya. Nah, kalau dilihat dari unsur elemen kayu ya. Kayu itu kan ibaratnya kan dari apa ya? Dari tumbuhan. Nah, gitu loh. Meskipun kita apa ya? Ada unsur kehidupan lah di situ. Meskipun kita tebang, dia akan bisa tumbuh kembali. Ya sama. Kita harus tetap semangat ya. Kita tidak boleh menyerah dengan sebuah masalah yang terjadi, bahkan sampai saat ini pun kita tidak boleh menyerah. Nah, gitu. Kita harus berusaha. Dan kayu adalah sebagai apa simbol ataupun bisa juga diistilahkan sebagai filosofi kehidupan. Nah, gitu loh. Filosofi kehidupan kayu. Karena adanya sebuah perkembangan di situ, ada sebuah pertumbuhan di situ. Nah, gitu loh. Dan juga kita harus banyak-banyak bermanfaat bagi orang lain, maka di sini sekali lagi perubahan besar akan datang di kehidupan kalian. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan kesimpulan ya, ataupun bisa dikatakan inti dari tahun 2025 saat ini ya, memasuki sio ular kayu, ketika kita ingin adanya sebuah kesuksesan ya, dan tidak mau adanya sebuah keterpurukan, itu sekali lagi tergantung sama pergerakan kita sendiri sobat. Nah, gitu loh. Dan harus lebih waspada. Nah, gitu loh. Harus lebih ditingkatkan lagi, harus lebih waspada. Kita tidak boleh ibaratnya itu kursa-kursu ataupun serampangan gitu loh. Ya sama, kalau kita tarik dari jenis hewan ular, ular itu kan kewaspadaannya itu tinggi. Kita dekatin saja dia langsung inginnya menggigit. Ya, itu kan sebagai waspada ular itu. Beda sama hewan-hewan yang lain. Kalau ular itu lebih peka dia. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau bisa sih ya itu tadi, kita harus lebih waspada sama orang-orang sekeliling kita dan kita harus cepat bergerak ketika memang adanya sebuah masalah. Dan ingat, masalah itu tidak bisa kita selesaikan sendiri. Kita harus membutuhkan teman sharing, gitu loh. Entah sama orang-orang di bidangnya, entah sama keluarga kalian, entah sama orang-orang yang kalian kenal ataupun sahabat dekat kalian. Itu kuncinya ya. Ada 3 ya sekali lagi ya. Kalau kalian menyimak, insya Allah sudah bisa memahami. Kalau kita bisa menjalankan ketiganya, maka kesuksesan akan menghantam kita selama di tahun 2025. Tetapi kalau kita tidak mengindahkan ya atau tidak menjalankan ketiga kunci tersebut barusan, maka jeratan masalah ya, problem apapun pasti akan menghantam kita dan kita tidak akan pernah adanya sebuah kesuksesan. Yang ada adanya sebuah jeratan masalah, keterpurukan, ya, kehancuran. Kira-kira seperti itu ya. Karena sekali lagi di tahun 2025 apalagi memasuki si ular kayu, itu tadi siapa yang lebih istilahnya siapa yang lebih banyak berusaha tanpa menyerah, juga waspada, juga sharingkan, itulah yang akan menjadi tipikal-tipikal orang yang sukses, orang yang
bisa mencapai tujuan selama di tahun 2025 saat ini. Oke sobat ya, mungkin itu saja yang bisa saya informasikan ya, mengenai tahun 2025 dan dilihat secara sionya ular kayu. Mungkin itu dulu pembahasan dari saya. Ya tetap ya intinya, apapun yang sudah saya informasikan, apapun yang sudah saya beritakan ini kan, percaya tidak percaya tetap, saya kembalikan lagi sama kalian. Karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Seperti itu ya. Oke sobat ya, tetap pembacaan yang baik ya, ataupun informasi yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan, dan jangan lupa tetap saya selalu memberikan sebuah pesan penting ya. Ketika memang ada pembacaan yang kurang baik, kita jadikan sebuah langkah waspada di ke depannya, dan biar kita lekas bangkit, lekas bergerak. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi uh, apapun yang kita jalankan ya, khususnya buat semua sahabat cenderung batin, semoga semua itu akan lebih manfaat buat kita, dan kalian harus tetap semangat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.